Kartini bukan sekadar dikenang. Kartini hadir menjadi inspirasi. Kami ucapkan selamat datang pada acara bimbingan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada kesempatan hari ini pada tanggal 23 April 2025 untuk mengikuti kegiatan bimbingan sistem akuntansi instansi yang diselenggarakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan bimbingan online ini diselenggarakan secara berkala oleh Direktorat APK dalam bentuk kelas daring yang dapat diikuti oleh seluruh peserta dari Kementerian Negara Lembaga maupun dari kantor vertikal negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan materi dan juga tema-tema diskusi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai dengan agenda inti pada pagi hari ini, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Kami mohon kerjasama Bapak Ibu peserta untuk dapat memastikan mikrofonnya dalam posisi off dan tidak menyala paparan dari narasumber saat sesi penyampaian materi. Kemudian, kami juga memohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyesuaikan username-nya dengan format instansi underscore nama peserta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan dipaparkan materi terkait mekanisme rekonsiliasi tiga pihak yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi. Beliau merupakan Kepala Seksi Bimbingan Akuntansi Regional dan Bendahara Umum Negara pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kepada Bapak Samsul, kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat eh, Ketua Tim Pemeriksa BPK, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari eh, Eselon 1 Kemenkyu, Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing direktorat di Ditjen Perbendaharaan, yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari Biro Keuangan KL, serta KPP dan Kanwil yang sudah join melalui Zoom pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Pertama-tama, sebelum kita memulai, marilah kita bersama mengungkapkan terima kasih, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, taufik, hidayah, serta rahmatnya kita masih dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini, masih bisa bertemu melalui Zoom dalam rangka mengikuti kegiatan rutin kita bimbingan online yang memang selama ini sudah kita laksanakan secara rutin setiap hari Rabu, dan alhamdulillah pagi hari ini Bapak Ibu merupakan bimbingan online yang sangat spesial ya, karena hari ini momennya kita akan menghadapi eh, event tahunan kita, yaitu terkait dengan rekonsiliasi tiga pihak terkait dengan laporan keuangan tahun 2024 audited. Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas, masih berkesempatan dapat mengikuti dan menghadiri undangan kita pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk materi hari ini, eh, mungkin saya akan menyampaikan terkait langkah-langkah ya strategis dalam rangka persiapan pelaksanaan rekonsiliasi tiga pihak. Jadi mungkin kami sampaikan nanti terkait bagaimana nanti kita akan melaksanakan dan eh, menyelesaikan tugas-tugas kita terkait dengan rekonsiliasi laporan keuangan pihak tiga pihak. Nah, Bapak Ibu, eh, next ya, eh, Bu Farida, next. Baik. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan alur pertanggungjawaban laporan keuangan terkait dengan APBN tahun 2024 diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN kepada DPR berupa LKPP yang telah diperiksa oleh BPK selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi amanat undang-undang ini akan kita laksanakan gitu ya. Nah, sebelumnya kami sangat berterima kasih dan mengapresiasi Bapak Ibu ya,
kepada seluruh KL yang telah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, di mana di bulan Februari kemarin sudah disampaikan semua laporan keuangannya tepat waktu kepada kami sebagai konsolidator gitu ya LKPP. Nah, tentunya ini akan terus berproses sampai dengan nanti di bulan Juni berkaitan dengan penyusunan RUU P2 APBN tahun 2024. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk tahun ini Bapak Ibu kita ada 86 LKKL gitu ya. Kemudian ada juga LKBUN yang nantinya akan kita konsolidasikan ya di dalam LKPP. Nah, dari bulan Januari, Februari, Maret serta April ini tentunya juga sudah dilaksanakan proses audit oleh teman-teman BPK. Nah, adapun untuk LKPP itu juga sudah kami sampaikan gitu ya di tahun 2024 yaitu di bulan Maret 2025 kemarin sudah kami sampaikan kepada BPK untuk dilakukan audit di tingkat LKPP. Nah, kita sudah pada tahapan masa audit LKPP oleh BPK sehingga ini merupakan eh, menuju apa ya proses di mana nantinya perbaikan-perbaikan ataupun koreksi nantinya terhadap LK unaudited itu akan kita bahas dan mungkin akan kita eh, carikan solusi ya apabila ada permasalahan-permasalahan. Dan tentunya nanti harapan kita bersama untuk LKPP dan LKKL ya nanti opininya bisa mendapatkan yang terbaik seperti itu. Tentunya ini merupakan dukungan ya bahwa pemerintah itu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara kita setiap tahunnya melalui pelaporan keuangan yang akuntabel. Baik, next Bu Farida. Nah, terkait dengan proses tripartit Bapak Ibu, ini tentunya tujuan kita adalah untuk meningkatkan akurasi dan penyajian data laporan keuangan. Nah, untuk bisa menjamin kualitasnya, maka perlulah kita memeriksa dan memastikan bahwa validitas data yang disajikan itu memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan gitu ya. Dan tentunya di dalam forum tripartit ini, di mana nantinya ada KL ya sebagai yang diaudit, kemudian BPK sebagai auditor dan eh, Kementerian Keuangan sebagai tim pembina, nanti akan melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan detail proses eh, koreksi audit yang dilakukan oleh masing-masing pihak seperti itu. Nah, adapun jadwal yang telah kami susun Bapak Ibu sesuai surat yang telah kami sampaikan ya kepada masing-masing KL, kepada BPK ya dan pihak-pihak terkait nantinya bahwa terkait dengan pelaksanaan rekon tripartit ini akan dilaksanakan mulai besok ya tanggal 24 April sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 2025. Nah, adapun untuk pembagiannya untuk kementerian lembaga itu dimulai tanggal 24 April ya. Itu nanti untuk KL-KL yang kecil gitu ya, yang di mana satkernya maksimal 10. Kemudian nanti untuk KL yang besar dimulai tanggal 30 April ya untuk KL yang memiliki 11 satker atau lebih. Kemudian untuk LKB Abun nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 30 April. Nah, terkait dengan penyelesaiannya, kami harapkan nantinya sesuai dengan jadwal yang telah kami tetapkan untuk proses penyelesaian kami harapkan ya Bapak Ibu nanti bisa tepat waktu lah. Disinilah kita nanti akan memonitor ya bersama tentunya dengan teman-teman BPK dan juga KL juga ya agar proses penyelesaian input atas koreksi itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal gitu ya, tidak molor seperti itu. Maka perlu ada strategi yang nantinya perlu kita laksanakan gitu ya. Komunikasi tentunya juga kita akan intensif eh, sehingga nanti harapannya tidak ada kendala yang berarti. Dan tahun ini ada hal yang baru Bapak Ibu ya, yang nantinya
bahwa terkait dengan penyelesaian NK apa nota kesepakatan itu nanti akan ada aplikasinya. Itu ya aplikasi NKF yang nantinya akan disampaikan materinya oleh teman-teman di APK ya. Dalam hal ini teman-teman nanti di Subdit SA mungkin akan menyampaikan terkait aplikasi NKF. Nah, nantinya Bapak Ibu terkait dengan proses pelaksanaannya, nanti Bapak Ibu bisa mengakses link yang telah kami siapkan, yaitu di link SID Tripartit LK tahun 2024, ya, yang di mana nantinya di dalam link tersebut sudah kami siapkan terkait dengan hal-hal apa yang perlu dipersiapkan gitu ya, termasuk jadwal akan kita sampaikan di dalam link tersebut, termasuk nantinya jadwal yang kita taruh di dalam link tersebut adalah jadwal lebih rinci ya untuk per sesi setiap harinya gitu. Karena di dalam surat kami kemarin kami sampaikan untuk jadwal itu eh, apa ya satu hari itu sekian KL gitu ya, tidak merinci sampai dengan sesi. Nah nantinya untuk pembagian sesi Bapak Ibu bisa akses di link SID Tripartit LK 2024. Nah Bapak Ibu terkait dengan jadwal ini ya kami mencoba untuk membuat jadwal pelaksanaan tripartit itu sefleksibel mungkin Bapak Ibu ya. Artinya apabila nanti di tengah pelaksanaan kegiatan ada apa ya proses yang mungkin perlu ada perbaikan atau mungkin perubahan jadwal yaitu bisa disampaikan kepada PIC. Nanti bisa kita lakukan penjadwalan. Kemudian kalau misalnya ada perlu ada penambahan waktu gitu ya, ada tambahan jadwal tambahan gitu ya untuk pembahasan, nanti bisa disampaikan kepada PIC atau masing-masing tim pembina KL gitu ya. Nanti bisa kita sesuaikan jadwalnya. Next. Nah, Bapak Ibu, eh, terkait dengan jadwal ini sudah kami berikan jadwal resminya gitu ya, bahwa untuk masing-masing pembagian ini sudah kami tetapkan. Nah, namun kami sampaikan kembali untuk jadwal ini kami sampaikan ini fleksibel ya, jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Karena tentunya ini sangat tergantung dari nanti masing-masing pihak ya untuk jadwalnya kami kira kan sangat padat dan ini eh, perlu ada komunikasi gitu ya. Jadi di hari Kamis ini ada 15 KL nantinya yang akan melaksanakan rekon tripartit Bapak Ibu ya. Tentunya ini adalah KL-KL yang kecil seperti itu. Jadi kita dahulukan gitu ya di hari Kamis besok. Nah, tentunya besok itu juga ada agenda pembukaan juga yang akan disampaikan oleh eh, Dirjen Perbendaharaan ya untuk membuka pelaksanaan rekon tripartit ini Bapak Ibu ya. Sehingga nanti jadwal di hari Kamis mungkin tidak bisa pagi ya. Jadi kita nanti besok untuk hari pertama itu akan ada pembukaan terlebih dahulu. Next. Nah, untuk hari Jumat ini ada 19 KL Bapak Ibu ya. Ini nanti eh, sesuai dengan pembagiannya ya. Jadi untuk masing-masing break room nanti akan kita tentukan dan itu masing-masing break room tidak ada irisan satu dengan yang lainnya ya. Sehingga nanti kalaupun misalnya proses pelaksanaan tripartit itu dari pagi mungkin misalnya lanjut sampai dengan siang ataupun sore, secara pembagian break room itu tidak ada masalah ya, karena kami membedakan untuk satu KL itu satu break room dalam satu hari. Jadi tidak ada irisan dengan break room yang lainnya. Next, Bu Farida. Untuk hari Senin ini eh, untuk hari Senin ini mungkin nanti bisa dimanfaatkan Bapak Ibu ya, karena untuk tanggal 28 dan 29 ya, Senin dan Selasa, ini memang kami berikan space ya agak banyak, karena untuk mengakomodir apabila memang di jadwal sebelumnya itu masih ada beberapa KL yang belum menyelesaikan, dan juga mungkin ada beberapa eh, penyesuaian jadwal gitu ya, karena kemarin ternyata memang ada beberapa KL yang meminta ada perubahan jadwal. Sehingga di sini kami sampaikan kembali bahwa untuk jadwal tanggal 28 dan 29 ini ada beberapa penyesuaian gitu ya. Yang tentunya nanti
sesuai dengan dinamika pelaksanaan, sangat dimungkinkan untuk hari Senin dan Selasa ini nanti ada tambahan-tambahan jadwal gitu ya. Nanti mohon bisa dikomunikasikan kembali dengan masing-masing tim pembina dan masing-masing apa pihak-pihak yang terkait ya untuk bisa menyesuaikan. Jadi mohon nanti untuk Senin dan Selasa ini dimanfaatkan semaksimal mungkin ya apabila ada beberapa perubahan-perubahan jadwal. Lanjut Bu Farida. Untuk hari Rabu ini lumayan padat Bapak Ibu ya. Karena ini berbarengan antara untuk rekon untuk KL besar dan juga BA Bun gitu ya. Nah, ini yang mulai agak padat, jadi nanti mohon dikomunikasikan saja ya terkait pelaksanaannya. Next, kemudian untuk hari Jumat, ini kita plot juga ada 19 KL. Nah, mungkin di hari Jumat ini karena harinya agak pendek gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti yang mungkin di hari Jumat ini bisa lebih mengoptimalkan gitu ya proses pelaksanaannya. Dan tentunya kami sangat membuka gitu ya apabila memang ada pertemuan pendahuluan gitu ya semacam eh, pelaksanaan pratripartit terlebih dahulu gitu ya sebelum memang nanti akan dilaksanakan proses tripartitnya gitu. Sehingga nanti harapannya ketika pelaksanaan tripartit itu tinggal menyelesaikan mana-mana yang masih belum menjadi kesepakatan. Jadi tidak mulai dari nol kembali, tapi sudah ada pembahasan terlebih dahulu gitu ya. Lanjut, Bu Farida. Nah, tanggal 5 ya, ini adalah hari terakhir pelaksanaan tripartit Bapak Ibu. Ini ada 19 KL, 19 entitas pelaporan ya, ada 13 KL dan ada 6 BA Bun yang akan melaksanakan tripartit. Nah, harapannya Bapak Ibu nanti setelah kita tripartit ya ada kesepakatan gitu ya yang dituangkan dalam nota kesepakatan final gitu dan nanti ini akan secara simultan ya akan dilakukan koreksi di masing-masing PIC di aplikasi Sakti gitu ya. Dan kemudian nanti harapannya kita eh, pastikan untuk penyelesaian itu untuk KL yang kecil tanggal 7 Mei untuk penyelesaian progres NKF dan apa namanya penyelesaian penginputan koreksinya gitu ya. Kemudian tanggal 8 untuk KL yang besar gitu ya. Dan selanjutnya nanti untuk asesori final itu tanggal 8 Mei untuk KL kecil dan tanggal 9 untuk KL yang besar. Next, Bu Farida. Nah, adapun data-data yang direkon nanti Bapak Ibu dan disepakati dalam tripartit, ini mohon nanti disiapkan ya teman-teman KL gitu ya. Tentunya data-data ini merupakan bagian dari laporan keuangan unaudited yang sudah kita sampaikan dan juga mungkin ada beberapa tambahan-tambahan tentunya dalam proses penyusunan ya, ada tambahan-tambahan terkait dengan pengungkapan dan seterusnya. Nah, data-data tersebut diantaranya data LRA, data neraca, kemudian laporan BMN gitu ya, laporan LO, LPE, LAK, dan LPSAL untuk yang LKBUN. Ya, tidak lupa juga terkait dengan pengungkapan di calegnya. Kemudian untuk eh, yang disiapkan gitu ya, selain itu perlu ada soft copy gitu ya, LKKL, baik LKBUN juga gitu ya, ataupun juga yang data-data yang diperlukan ya. Kemudian juga usulan koreksi LK gitu ya. Nah, usulan jurnal koreksi ini dimungkinkan nanti apabila memang ada usulan koreksi yang mandiri dari usulan mandiri KL ataupun memang ada jurnal koreksi yang merupakan rekomendasi dari tim pemeriksa BPK. Kemudian data-data pendukung pendukung untuk pengungkapan CLK ya ini tergantung nanti dari masing-masing KL ya apabila ada tambahan-tambahan data yang diperlukan mohon dipersiapkan gitu ya untuk bisa melengkapi sebagai suplemen dari laporan keuangan sehingga nanti laporan keuangannya bisa lebih lengkap gitu ya penyajiannya. Next Bu Fadida.
Nah, poin-poin yang menjadi perhatian Bapak Ibu dalam proses rekonsiliasi, nantinya untuk jurnal koreksi ataupun perubahan angka dalam setiap komponen laporan keuangan itu nantinya akan menjadi asersi final gitu ya, dan perlu dijelaskan secara singkat dalam notula. Nah, ini nantinya nanti tim pembina dan KL tentunya ya, kami harapkan nanti berkolaborasi untuk bisa membuat notula untuk masing-masing hasil rekonsiliasinya. Kemudian, adapun untuk perubahan angka audited menjadi asersi final, ini perlu ada kesepakatan gitu ya. Nah, nantinya untuk kesepakatannya ini perlu dituangkan dalam nota kesepakatan. Nah, untuk data lain yang diperlukan yang lebih spesifik gitu ya, misalnya data-data terkait kas dari hibah, kas dari bendera pengeluaran, kas BLU yang perlu dituangkan dalam nota notula itu bisa kita tambahkan gitu ya. Dan juga termasuk beberapa data-data yang dibutuhkan. Misalnya apabila ada data-data yang masih perlu ada tindak lanjut gitu ya. Misalnya ada pendapatan-pendapatan di KL gitu ya, yang tidak diakui gitu ya. Maka apakah perlu nanti ada tindak lanjut di mana atas pendapatan yang tidak diakui tersebut itu dialihkan ke BA Pun melalui transaksi khusus di KPPN penerimaan. Ini juga perlu dipersiapkan gitu ya. Karena biasanya pengalaman sebelumnya untuk satker-satker yang inaktif bersaldo itu kadang-kadang masih ada setoran-setoran yang ternyata sudah tidak diakui lagi. Ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Next, Bu Farida. Nah, terkait dengan hasil rekonsiliasi Bapak Ibu, nanti kami harapkan ya ini menjadi perhatian bersama untuk dokumentasinya agar dilengkapi ya. Nanti untuk daftar hadir, notula, kemudian lampiran kertas kerja LRA, lampiran kertas kerja neraca, lampiran kertas kerja LO, lampiran kertas kerja LPE, kemudian lampiran kertas kerja LPLAK dan LPSAL, serta kertas kerja koreksi dilengkapi dengan detail koreksi kertas kerja nota kesepakatan final. Ini mohon nanti bisa dilengkapi dan nanti semuanya diupload di dalam link yang sudah kita siapkan untuk masing-masing folder per KL gitu ya Bapak Ibu atau per BA gitu ya. Ini sama dengan yang sebelumnya ya. Tahun-tahun lalu juga seperti itu. Jadi hampir sama Bapak Ibu. Nah, ini mungkin untuk penyelesaiannya Bapak Ibu ya. Kami sampaikan kembali, nanti untuk NKF paling lambat tanggal 7 Mei, yang KL kecil, kemudian 8 Mei untuk KL yang besar gitu ya. Serta BUN ya. Jadi BUN sama KL besar itu kami samakan untuk batas penyelesaian NKF-nya. Nah, mungkin sebagai tambahan ya Bapak Ibu, nantinya di tahun ini untuk proses NKF ini akan ada aplikasinya dan mungkin aplikasi NKF ini selain sebagai dokumentasi kesepakatan juga merupakan bagian dari proses pengendalian internal ya untuk bisa memonitor progres penginputan jurnal koreksi yang dilakukan oleh KL ya. Karena selama ini monitoring penyelesaian itu mungkin tidak terdokumentasikan dengan lebih akuntabel gitu ya. Harapannya dengan adanya aplikasi ini nanti semuanya bisa memonitor sama-sama progres penyelesaian NKF gitu ya Bapak Ibu sehingga dapat dilakukan mitigasi ya lebih baik apabila memang nanti di pertengahan pelaksanaannya itu ada permasalahan gitu ya. Sehingga nanti harapannya eh, apa yang kita hasilkan untuk NKF-nya ini bisa lebih baik ya bisa lebih akuntabel. Next Bu Farida. Ya. Mungkin demikian Bapak Ibu ya untuk terkait mekanisme rekontributif. Nantinya teman-teman baik di KL gitu ya, kemudian teman-teman juga yang di daerah. Ini karena hari ini juga kita undang teman-teman KPP dan Kanwil, eh, Satker vertikal lingkup di CPB gitu ya, untuk bisa ikut mengawal gitu ya. Karena proses koreksi itu
ada beberapa yang melibatkan teman-teman KPPN dan Kanwil ya. Nah, mungkin termasuk di antaranya ada beberapa KL yang mungkin masih mengajukan apa pengesahan hibah gitu ya untuk satker-satker KPU, kemudian ada beberapa koreksi-koreksi yang membutuhkan eh, perubahan data SPAN sehingga perlu ada progres yang harus dilakukan oleh teman-teman KPPN dan juga di Kanwil kalau memang ada beberapa mungkin perubahan terkait dengan revisi DIPA dan seterusnya gitu ya atau mungkin hal-hal yang lainnya. Sehingga hal ini mungkin menjadi perhatian kita bersama agar pelaksanaannya nanti bisa lebih lancar dan tepat waktu gitu Bapak Ibu ya, tidak molor itu saja mungkin. Baik, Bapak Ibu mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti bisa lanjut dulu ya untuk materi selanjutnya, baru nanti kita bisa lakukan diskusi ya di akhir sesi. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan sementara. Baik, mungkin waktu kami kembalikan kepada MC. Monggo, Mbak Aming. Baik, terima kasih Bapak Samsul atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya akan dipaparkan materi terkait langkah strategis persiapan rekonsiliasi tripartit dan penggunaan aplikasi nota kesepakatan final yang akan disampaikan oleh Bapak Wahid Susilo. Beliau merupakan Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Kepada Bapak Wahid, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Ameng, Bapak Ibu sekalian. Suara saya kedengar ya Mbak ya? Terdengar jelas, Pak. Ya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian dari BPK, yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Lembaga, Bapak Ibu rekan-rekan kami dari DJKN dan teman-teman di internal perbendaharaan, baik itu di APK, Kanwil maupun KPPN. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan beberapa kebijakan tadi sudah disampaikan oleh eh, Pak Samsul gitu ya dan disampaikan oleh Mbak Ameng memang eh, ada beberapa perubahan kebijakan terkait dengan penggunaan aplikasi yang mungkin perlu kita ketahui bersama karena memang ini nanti akan berdampak terhadap proses Bapak dan Ibu sekalian, terutama di teman-teman KL maupun BPK, kita akan melakukan approval terhadap proses NKF-nya gitu ya, termasuk nanti proses penyelesaian audit laporan keuangan antara teman-teman KL maupun teman-teman BPK mungkin agak sedikit terdampak, jadi mungkin perlu kami sampaikan di kesempatan kali ini, meskipun dalam waktu yang mungkin pendek gitu ya, barangkali nanti bisa memberikan pencerahan, termasuk nanti mungkin karena akan sangat terkait juga dengan teman-teman APK. Jadi nanti mohon teman-teman APK juga bisa nanti eh, mencermati gitu ya. Kami dalam pengembangan ini memang dibantu oleh teman-teman SITP yang mengerjakan aplikasi terkait dengan Mon Sakti Bapak Ibu sekalian. Jadi keterkaitan dengan Sakti maupun Mon Sakti ini kan cukup relate gitu ya. Dan kami eh, mengapa kemudian kami berinisiatif untuk membuat NKFT otomatis karena memang Eh, karena kan teman-teman di KL, ketika teman-teman di KL itu sudah menerima koreksi dari Bapak Ibu sekalian di BPK kan mengeksekusinya di aplikasi Sakti gitu ya. Aplikasi Sakti yang notabene memang nanti data-data itu secara otomatis akan masuk ke kami, terutama untuk konsolidasi di level LKPP gitu ya. Nah, makanya kemudian toh sama-sama data itu masuk ke LKPP, angka final yang Bapak Ibu sepakati, terutama di teman-teman KL maupun teman-teman BPK, dibantu teman-teman di Kemenq, baik itu di CPP maupun di JKN itu kan toh nanti datanya juga akan masuk ke kami juga, makanya kami berharap ini bisa mensimplifikasi, meskipun secara proses bisnis mungkin agak perubahan sedikit, tetapi memang harapannya ini nanti ke depan bisa menjadi lebih baik. Tadi sampaikan oleh Mas Pak Samsul tadi, agar pengendalian internal kita terkait dengan data final yang nanti akan menjadi asersi final laporan keuangan bisa menjadi lebih baik gitu. Next, Mbak Mus. Nah, ini eh, trigger kami kenapa kemudian kami membuat NKF ini kita coba otomatiskan di dalam aplikasi Mensakti Bapak Ibu sekalian ya. Kita setiap tahun eh, dalam rangka untuk penyelesaian laporan keuangan menjadi asersi final ada forum tripartit yang diikuti oleh BPK, KL maupun Kemenq
baik itu di CPP maupun di JKN, ini khususnya terkait dengan kesepakatan angka-angka yang masuk ke dalam LK gitu ya. Tapi di sisi lain ketika praktek-praktek tahun lalu ketika kita itu membuat nota kesepakatan itu manual di dalam kertas kerja Excel gitu ya. Nah itu eh, secara validitas angka dalam artian eh, ketika angka yang ada di NKF kemudian yang masuk ke dalam aplikasi itu kan kadang-kadang berbeda gitu ya. Nah, kemudian eh, dari sisi pada saat memproses NKF sendiri, ya, selama ini kan kalau kita sudah tripartit disepakati, kemudian kita sirkulasi nota kesepakatannya, ya, itu juga cukup membutuhkan waktu ya. Kadang-kadang saling menunggu gitu ya. Apakah BPK duluan, apakah KL duluan, apakah DCP duluan gitu ya, atau DCKN duluan. Nah, itu kan sebenarnya saling menunggu. Dan sebenarnya ketika kami banding-bandingkan, ketika mengisi NKF sendiri, terutama kertas kerjanya itu juga berisiko salah gitu ya. Karena kalau bicara misalnya terkait bicara format laporan NO, ketika bicara tambah kurang atau debit kredit itu kan berbeda gitu ya. Kadang menafsirkan kolom ini sebenarnya kolom debit kredit atau kolom tambah kurang gitu ya. Kadang-kadang ada yang berbeda persepsi gitu. Nah, di sisi lain ketika eh, tripartit kita itu belum mencapai kesepakatan final juga memang kan dibuatkan dokumen NKS itu ya. Tapi sebenarnya NKS-nya ketika secara manual itu terutama di kami di APK atau mungkin nanti teman-teman di AKN 2 ketika mau melihat NKS itu sebenarnya progresnya seperti apa kan harus melalui proses yang manual. Nah, itu yang kemudian berangkat dari situ Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin kami di tahun ini bekerja sama dibantu oleh teman-teman SITP membuat NKF ini secara otomatis. Ya, harapannya nanti meskipun sekali lagi ini untuk tahap awal ini agak ada perubahan sedikit terhadap pola kerja kita, tapi insya Allah ke depannya nanti menjadi semakin baik. Nah, hal-hal apa yang kemudian kami kembangkan ya? Kalau untuk kertas kerjanya sama sebenarnya ya. Baik itu, ini terutama, nah ini mungkin satu hal yang tadi mungkin Pak Samsul juga sampaikan karena mungkin ini beberapa teman-teman di BA pun juga bergabung ya. Tapi karena basis dari pengembangan NKF ini kan aplikasi Monsakti ya, yang notabene memang data-datanya diambil dari aplikasi Sakti. Ketika memproses transaksi itu di aplikasi Sakti. Makanya ketika teman-teman di BA Bun, beberapa sebagian masih menggunakan Sepan, beberapa menggunakan Sakti, maka memang belum bisa menggunakan NKF secara final ini. Tapi memang user terbesar atau pengguna terbesar memang ini lebih dititik beratkan ke laporan keuangan kementerian lembaga. Nah, beberapa hal yang coba kami kembangkan di dalam NKF ini, yang pertama secara format dokumen NKF-nya lebih sederhana. Ya, kalau di dokumen yang manual dulu kan cukup panjang gitu ya. Cukup panjang yang notabene memang bicara terkait dengan eh, DCPB diwakili oleh APK, DJKN diwakili oleh siapa, BPK dan segala macam gitu ya. Yang notabene secara uraian itu juga nggak perlu-perlu amat gitu ya. Kita kan sekarang kan rezimnya kan rezim simple gitu ya. Makanya nanti secara dokumen NKF kami simplifikasi tanpa merubah makna atau substansi dari urgensi NKF ini. Yang kedua, dokumen NKF nanti akan otomatis diterbitkan di aplikasi Monsakti secara otomatis, ya. Kemudian angka kertas kerja nanti juga secara otomatis dan bahkan nanti kertas kerja di dalam aplikasi Monsakti nanti bisa ditelusuri sampai ke dalam jurnal-jurnal sehingga nanti Bapak Ibu sekalian nanti terutama di teman-teman BPK ketika sudah selesai melakukan audit sudah menemukan beberapa temuan atau sudah ditemukan beberapa usulan jurnal koreksi nanti tinggal membandingkan apa yang diusulkan dengan apa yang nanti sudah diinput oleh teman-teman di KL. Jadi secara pengendalian internal memang akan lebih bagus dan otomatis ini nanti akan otomatis masuk ke aplikasi kami akan terkonsolidasi ke dalam aplikasi LKPP terintegrasi. Nah, yang berikutnya terkait dengan mekanisme penandatanganan juga kalau dulu secara manual ya, bahkan ketika manual itu ada yang betul-betul manual pakai eh, tanda tangan tempel, ada juga yang pakai apa DS gitu ya. Jadi secara praktek juga beda-beda tergantung instansinya eh, sudah menggunakan praktek yang seperti apa gitu ya. Tapi dengan yang
aplikasi Monsakti ini nanti otomatis ketika semua pihak sudah melakukan penandatanganan, itu nanti akan ada QR code yang dihasilkan oleh aplikasi. Jadi nanti autentifikasinya nanti akan lebih sah, akan lebih sahih karena memang eh, validasi nanti yang akan dibaca oleh aplikasi berdasarkan NIK yang sudah didaftarkan. Makanya kemudian kemarin kami eh, mendata ya semua pihak-pihak sudah kami mapping ya dari teman-teman KL siapa yang menandatangani, dari teman-teman BPK, dari teman-teman DJKN gitu ya, dari DJP siapa. Nah, itu sudah kami data termasuk kami mintakan NIK-nya karena itu nanti validasi aplikasi akan berdasarkan pada NIK yang sudah didaftarkan. Nah, yang berikutnya terkait dengan akses pengguna, ini kalau untuk monitoring itu nanti teman-teman BPK ya maupun KL maupun di kami tim pembina SAI maupun tim pembina BMN itu nanti sepanjang dia sudah punya role sakti atau mensakti maka nanti bisa melakukan monitoring. Jadi monitoring terhadap NKF ini itu nanti akan dibuka sepanjang teman-teman user itu nanti sudah punya akses ke dalam aplikasi sakti atau mensakti. Tapi kalau untuk approval, karena sifatnya approval itu memang harus dari pejabat yang betul-betul punya wewenang atau otorisasi yang sudah didaftarkan ke kami, maka nanti memang approvalnya harus ditunjuk eh, yang sudah didaftarkan kami gitu ya, yang sudah disepakati kemudian didaftarkan ke kami. Nah, kemudian juga ada menu edit. Nah, ini nanti diperuntukkan oleh teman-teman di APK ya. Eh, Kami batasi untuk yang bisa menginput RKS ini nanti teman-teman di APK. Jadi mohon nanti karena teman-teman di APK sudah punya user dan sudah punya binaan masing-masing, maka nanti eh, ketika misalnya dalam forum tripartit itu nanti belum disepakati atau misalnya sudah disepakati tapi ternyata tinjut di aplikasinya itu belum selesai, maka nanti teman-teman di APK nanti kami minta tolong untuk input di dalam aplikasi Monsakti untuk NKF ini. Jadi nanti di dalam aplikasi NKS ini nanti akan eh, bisa diinput Bapak Ibu sekalian nanti bisa dilakukan monitoring apakah yang diinput teman-teman di APK itu benar gitu ya. Nanti kalau salah nanti bisa dibenerin. Termasuk nanti ketika misalnya proses tripartit itu mungkin ya eh, tidak berjalan satu dua kali tapi berlanjut maka nanti tetap bisa diinput gitu ya. Tinggal nanti diinput kapan nanti jadwal lanjutan berikutnya. Next. Nah ini tampilannya ya. Bapak dan Ibu sekalian nanti bisa mengakses di aplikasi Monsakti di modul akuntansi pelaporan di menu monitoring akuntansi dan pelaporan. Nanti loginnya di 2024 ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa nyoba di login Monsakti 2024. Kemudian nanti di modul akuntansi pelaporan, kemudian nanti masuk ke monitoring APK, monitoring akuntansi pelaporan. Di situ ada menu NKF, nota kesepakatan final. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar gitu ya. Ini hanya sekedar contoh saja. Jadi misalnya di BA 001 gitu ya. Dia tahun 2024 sudah melakukan tripartit di tanggal 24 ya, bulan 4 2025. Nah, eh, ternyata memang dalam proses tripartit itu masih ada perlu yang tidak lanjuti, baik itu transaksi BUMN maupun transaksi keuangan. Maka nanti ini hasil inputan dari teman-teman tim pembina ya. Nanti teman-teman ini yang sudah tertulis atau tertayang di aplikasi ini atau di monitor kita ini kan layar kita ini kan sudah hasil inputan dari teman-teman di APK ya. Jadi teman-teman di APK klik edit tentu sesuai dengan binaannya masing-masing ya. Yang sampai salah kamar gitu ya nanti KL-nya orang nanti di input nanti bingung gitu ya. Jadi klik editnya sesuai dengan binaan masing-masing karena kan teman-teman juga melakukan tripartit pendampingan tripartit dengan nanti klik edit tinggal diisi sesuai binaan masing-masing kapan tanggal tripartitnya kemudian jadwal lanjutannya kapan gitu ya. Kemudian catatan NKS-nya apa ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, ya, nanti nomor NKF yang sekarang ini masih kosong atau tanggal NKF itu nanti akan terjerat otomatis ya. Jadi ketika nanti sudah selesai semua sudah tanda tangan, baik KL, DJKN, DJPB, BPK itu nanti akan melakukan approval baru nanti kemudian
nomor NKF sama tanggal NKF itu nanti akan tergenerate atau dihasilkan secara otomatis di dalam aplikasi. Next. Nah, ini panduan penggunaannya. Ini jadi tadi sudah kami sampaikan ya, loginnya ke aplikasi Monsakti 2024. Kemudian nanti di menu yang bawah itu nanti klik akuntansi dan pelaporan. Kemudian nanti ada menu monitoring APK, kemudian klik nota kesepakatan final. Nah, setelah tadi ya, kalau yang tadi kan monitoringnya kan semuanya ya, jadi kita bisa melihat semuanya. Tapi nanti kalau untuk user ya, kalau usernya APK atau usernya teman-teman AKN2 itu nanti bisa ngelihat monitoring untuk semua KL ya. Tapi memang sifatnya melakukan monitoring. Teman-teman AKN2 kan nggak bisa ngedit-ngedit gitu ya. Nah, nanti kalau pakai usernya KL itu nanti seperti ini tampilannya ya. Dia hanya akan tayang sesuai dengan KL masing-masing. Contohnya ini misalnya di 015 gitu ya. Di 015 sudah tayang satu ya. Kalau KL-nya masing-masing kan satu ya, enggak usernya KL kok dua gitu kan enggak ya, karena satu user kan untuk satu KL. Nah, kemudian nanti klik lihat ya, lihat. Kemudian nanti akan ada NKF-nya. Ini format NKF-nya seperti yang ada di kolom kotak ini. Nah, nanti kalau sudah dicek, maka nanti tinggal diklik approve ya. Nah, approval-nya ini tidak harus KL duluan, BPK duluan, DJKN duluan, atau DJBB duluan. Tapi nanti ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian nanti belum dicek ya, mentang-mentang si KLA misalnya ya, merasa sudah tripartit, sudah selesai, sudah ditinjau, klik duluan. Ya, tentu perlu disepakati bersama-sama ya. Masing-masing kan saling ngecek gitu ya, apakah memang angka-angka, terutama ya teman-teman BWK maupun teman-teman KL dicek apakah memang angka-angka yang sudah diproses oleh teman-teman KL di aplikasi Sakti, masuk ke Mon Sakti, sudah OLAP itu memang sudah selesai. Kalau memang sudah selesai, nanti ya tinggal klik approve. Approve-nya bisa siapapun lebih duluan. Next. Nah, ini contoh kalau si KL sudah melakukan approval. Sekali lagi ini approve-nya tidak harus siapa duluan, ya monggo aja. Kalau secara aplikasi tidak divalidasi siapa harus duluan. Nah, ini contoh kalau memang sudah dilakukan approval, ya. Dari sisi KL sudah melakukan approval, tapi dari DJKN, DJBB, BPK belum melakukan approval. Nah, itu nanti akan bisa dilihat setiap periodik, ya, tergantung nanti jadwal olapnya. Kemudian ini contoh kalau yang di bawah, kalau sudah dilakukan approval semuanya, ya. Jadi secara monitoring berarti sudah lengkap, ya. Eh, Kalau yang di bawah ini cara bacanya berarti eh, untuk KL 015 ya, laporan keuangan 2024 dia mendapatkan nomor NKF nomor 1. Dulu pernah tripartit tanggal 22, tetapi memang waktu itu tidak selesai gitu ya. Dilanjutkan jadwal lanjutan tanggal 25 ya. Tanggal 25 eh, kemudian eh, menunggu proses olap. Waktu itu NKS-nya itu menunggu proses olap. Tetapi memang setelah dilakukan pengecekan ulang, setelah diproses ulang memang sudah sesuai, baru kemudian masing-masing melakukan approval terhadap semua user-user yang sudah didaftarkan. Next. Nah, ini contoh dari dokumen NKF yang kami simplifikasi. Bisa agak digedein, Mbak Mus. Ya, jadi kami tidak pesan pimpinan sih. Ya, sebenarnya zaman sekarang itu kan aplikasi kan harus sudah memvalidasi sesuai dengan user gitu ya. Ketika user itu tidak berhak melakukan approval ya pasti akan ketolak gitu. Makanya tidak perlu dibuat uraian yang panjang lebar gitu. Tapi intinya memang sudah dilakukan rekon tiga pihak, sudah disepakati, angka-angkanya masuk ke dalam lampiran ya, lampirannya nanti bisa dicetak di aplikasi Monsakti. Dan termasuk pihak-pihak yang menyepakati terhadap tadi pejabat-pejabat yang sudah didaftarkan tadi memang nanti disebutkan bahwa pihak-pihak ini yang melakukan approval. Nah, ini untuk kertas kerjanya. Jadi kertas kerjanya kami buat simplifikasi juga. Jadi nanti baik itu untuk LO, neraca gitu ya.
nanti sudah bisa diproses di aplikasi Sakti maupun Mon Sakti, bisa dilihat di Mon Sakti. Tapi yang perlu Bapak Ibu pahami ya, ini perubahan data untuk yang koreksi ini bisa dimonitor secara periodik ya. Jadi kalau misalnya nanti misalnya ya KLA gitu ya, ada 20 temuan atau 20 jurnal koreksi. Nah, nanti kalau misalnya hari ini baru diproses misalnya 10 koreksi, nanti bisa dilihat perkembangannya ada di sini gitu ya. Karena ini nanti ketika diklik itu nanti akan muncul proses lebih detailnya gitu ya. Jadi ini format kertas kerjanya nanti tinggal diklik bentuknya Excel atau PDF. Tapi kalau pengen tahu perkembangannya terhadap usulan koreksi yang diproses oleh teman-teman KL, nanti Bapak Ibu tinggal melakukan klik terhadap angka-angka yang kuning-kuning ini, warna kuning ini. Ya, next. Nah, ini contoh dari tadi kenapa kemudian dengan adanya NKF otomatis ini secara verifikasi data harusnya lebih baik. Karena angka-angka yang ditayangkan itu memang sepanjang memang itu diproses oleh KL di periode 14 terutama, baik itu usulan mandiri ataupun usulan KL, usulan BPK, maka nanti otomatis akan terpush otomatis ke dalam kolom ini gitu ya. Jadi apapun, jadi misalnya ada si A gitu ya, tahu-tahu kok bikin jurnal tetapi eh, di luar kesepakatan itu nanti akan kelihatan karena otomatis akan masuk ke dalam aplikasi ini gitu ya, akan masuk ke dalam aplikasi ini sehingga nanti detailnya pun bisa kelihatan. Makanya mungkin nanti yang perlu dicek secara periodik Bapak Ibu sekalian, baik teman-teman, terutama teman-teman KL maupun teman-teman BPK, apakah memang usulan jurnal-jurnal koreksi itu tadi semua sudah masuk ke dalam aplikasi ini. Bisa dicek detailnya. Next. Nah, ini yang nanti perlu diinput oleh teman-teman APK ya. Karena usernya untuk input NKS ini ada di teman-teman di APK. Masing-masing sudah dibagi sesuai tim pembina masing-masing. Jadi nanti kalau misalnya dalam setelah tripartit ya itu belum diproses oleh KL sampai kemudian nanti datanya itu terolap di dalam aplikasi Monsakti, maka teman-teman juga harus menginput ke dalam aplikasi ini. Biar apa? Biar nanti di monitoringnya itu juga ada progresnya, ketahuan progresnya gitu. Kalau misalnya sudah bisa diselesaikan pada hari itu, ya dieksekusi, dibahas, disepakati, sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman KL, kemudian datanya sudah masuk OLAP, ya nggak perlu gitu ya, nggak perlu input NKS karena datanya sudah otomatis jadi NKF. Tetap- Tetapi kalau memang ternyata event itu disepakati tapi belum ditinjut atau sudah ditinjut tapi ternyata belum olap, maka nanti kami minta tolong teman-teman di APK nanti bisa menginput ke dalam aplikasi Monsakti NKS-nya. Ini sudah kami buatkan lebih umum karena kalau zaman dulu itu ketika kita bikin NKS itu kami kumpul-kumpulkan kemarin bisa di atas 100 tuh alasan-alasannya gitu ya. Ada yang sangat detail gitu, ada yang umum gitu ya. Nah, karena ini sifatnya itu tentu detail-detailnya kan ada di dalam notulensi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Tetapi kalau secara umum untuk melakukan monitoring atau pengawasan kami buat 4 urian ini saja di dalam referensi aplikasi ya. Ada yang menunggu proses olah data, ada yang menunggu tinjutnya gitu ya, menunggu tinjak lanjut hasil tripartit. Artinya bisa jadi memang teman-teman di KL butuh untuk mencari dokumen sumber atau segala macam. Kemudian bisa jadi sudah ditinjut di dalam aplikasi, tetapi kita butuh waktu untuk melakukan verifikasi kembali gitu ya, untuk validasi atau verifikasi kembali. Nah, itu juga kami sediakan, termasuk kalau memang dalam forum tripartit itu ternyata ada hal yang belum disepakati, ini juga kami sediakan di dalam referensinya. Next. Nah, ini yang kami coba highlight Bapak Ibu sekalian untuk kita pahami secara bersama-sama. Jadi tolong diperhatikan betul karena ini probisnya itu agak berubah ya. Eh, Nanti setelah Bapak Ibu itu tripartit disepakati sampai kemudian sepakat gitu ya. Kalau nggak sepakat berarti NKS. Nah, kalau sudah sepakat berarti teman-teman KL harus melakukan tinjau dulu ya. Tentu tinjaunya kan memang harus
ke Satker gitu ya. Harus koordinasi, teman-teman harus koordinasi dengan Satker, teman-teman di KL. Nah, kalau sudah bila bisa dilakukan verifikasi ya. Tadi bisa menggunakan menu yang NKF tadi ya. Bisa dilihat progresnya apakah sudah 50%, sudah 75%, atau sudah 100% gitu ya. Yang sudah dilakukan tinjak lanjut. Nah, ketika sudah dilakukan verifikasi dan itu ternyata sudah benar, baru teman-teman KL atau Satker nanti melakukan tutup periode. Karena eh, aplikasi akan memvalidasi. Kalau belum tutup periode, maka nanti tidak bisa dilakukan tanda tangan. Ini kita validasi. Karena kalau itu nggak divalidasi, ya buat apa gitu ya. Eh, Teman-teman belum tutup, tapi ternyata NKF-nya sudah ditanda tangan. Nah, itu nanti kan datanya bisa berubah. Karena data ini nanti akan otomatis terpush ke dalam aplikasi LKPP integrasi, akan menjadi apa namanya? Akan menjadi data yang masuk ke dalam dokumen LKPP, maka ini kita berikan validasi. Jadi pastikan betul ya, sebelum teman-teman itu menandatangani, sebelum teman-teman itu melakukan tutup periode, maka tinjutnya itu harus dimonitor secara berkala dan diverifikasi apakah tinjut-tinjut koreksi tadi sudah sesuai dengan usulan koreksi dari teman-teman BPK. Nah, kalau sudah, berarti baru kemudian nanti dilakukan penandatanganan. Tentu verifikasinya harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya. Jangan sampai tadi sudah kami sampaikan gitu ya. Si KL sudah merasa tinjut semua, mentang-mentang sudah tinjut langsung tutup terus ditandatangan gitu ya. Padahal bisa jadi teman-teman BPK baru melakukan verifikasi. Nah, itu kan nanti jadi nggak pas. Jadi kalau mau melakukan tutup periode ataupun tanda tangan ya nanti harus dicek secara bersama-sama dulu apakah memang semua hasil usulan koreksi itu sudah dilakukan tindak lanjut. Nah, yang berikutnya eh, kalau terkait dengan persetujuan NKF, ini sekali lagi pastikan semuanya sudah masuk ya. Kemudian nanti dokumen itu monitoringnya itu bisa dilakukan baik itu monitoring di NKF maupun di monitoring data audited ya. Jadi eh, NKF itu nanti ada ya. NKF tadi sudah kami sampaikan ada kolom unaudited, ada koreksi, ada audited, itu nanti bisa dicek di situ. Atau bisa dilakukan nanti monitoring data audited. Jadi nanti sama di menu akuntansi pelaporan, kemudian monitoring APK, nanti ada monitoring data audited. Itu nanti bisa dicek di situ. Ya. Semua jurnal-jurnal yang terkait dengan P14 nanti akan masuk ke situ. Nah, proses persetujuannya itu nanti baru bisa dilakukan setelah Satker melakukan tutup P14. Jadi nanti teman-teman Satker harus tutup P14 dan kami wanti-wanti jangan sampai ya apapun kan bisa terjadi gitu ya. Teman-teman BPK mungkin kan juga proses auditnya belum selesai. Kecuali teman-teman BPK sama KL sudah melakukan pembahasan dan dirasa sudah cukup ya bagi satker-satker yang tidak terkait koreksi audit mungkin bisa melakukan tutup. Tapi sekali lagi jangan sampai buru-buru tutup itu aja pesan kami ya. Karena kalau sudah terlanjur tutup apalagi sudah terlanjur sudah terlanjur approval kan nanti akan repot nanti untuk pembatalannya. Nah, prinsipnya persetujuan NKF ini tidak dapat dilakukan pembatalan, jadi makanya kami mewanti-wanti jangan sampai buru-buru tutup dan buru-buru approve kalau belum dilakukan eh, verifikasi secara baik. Nah, untuk nomor tanggalnya juga akan secara otomatis, ya, nomor tanggalnya secara otomatis di-generate sama aplikasi secara otomatis. Kecuali untuk yang tadi ya, kalau NKS, kalau mau ngisi jadwalnya kapan, nah itu kan memang manual. Tapi kalau NKF-nya sendiri memang nomor tanggalnya akan secara otomatis. Kemudian dokumennya, dokumen NKF-nya itu nanti kalau sudah dilakukan approval oleh keempat pihak, itu nanti QR code-nya akan terjerat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian download NKF belum ada QR code-nya, berarti memang semuanya belum melakukan tanda tanganan atau salah satu pihak belum melakukan tanda tanganan. Dan tadi sudah kami sampaikan juga untuk proses penandatangannya bisa dimonitor gitu ya. Jadi kalau ada pihak-pihak tertentu yang belum melakukan tanda tangan bisa dimonitor di dalam aplikasi. Tapi pesan kami Bapak Ibu sekalian, terutama di level teknis ya, karena yang tanda tangan itu kan para pejabat gitu ya. Tentunya teman-teman Bapak Ibu sekalian di level teknis harus memastikan gitu ya, memastikan apakah terutama detailnya ya.
apakah angka-angka tadi dilakukan pengecekan, angka-angka tadi sudah masuk semua ke dalam aplikasi. Nah, kemudian eh, selama NKF belum terbit, maka status monitoringnya masih NKS dan catatan maupun tanggalnya itu bisa diupdate. Artinya, kalau ternyata proses tripartitnya itu tidak selesai satu kali, ya bisa berlanjut dua tiga kali, maka nanti kami mohon teman-teman di APK juga bisa mengupdate sehingga nanti proses tripartit itu bisa kami monitor progresnya seperti apa, gitu ya. Next. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Jadi mungkin secara umum agak ada perubahan sedikit terkait dengan proses pencetakan NKF, terutama yang cukup terdampak kan teman-teman KL maupun teman-teman BPK. Jadi kami mohon ini kan proses baru, tapi insya Allah nanti ke depannya kalau kita sudah biasa akan mulai terbiasa gitu ya, akan lebih mudah. Tapi kalau secara integritas data sekali lagi ini insya Allah akan lebih baik ya, lebih baik dan terutama nanti untuk support data ke LKPP terintegrasi ya, support data ke LKPP dari LKKL menjadi integritasnya lebih baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Mbak Ameng, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Mbak Ameng. Baik, terima kasih Bapak Wahid atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, kami silakan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya secara langsung dengan narasumber agar dapat menggunakan fitur raise hand pada meeting room. Mungkin yang pertama kami persilakan dari Lemhanas, Ibu Sri. Silakan untuk open mic, Bu. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Mohon izin kami dari Satker Lemhanas akan bertanya ke eh, Pak Wahid Susilo izin. Izin Bapak, ini untuk Satker kami kebetulan juga repartitnya besok, esok hari, hari Kamis, dan kami pun sudah mendapatkan angka dari jurnal koreksi dari tim BPK, dan itu pun sebagian sudah kami aksi Pak Izin di aplikasi Saktinya. Itu kami cek secara berkala Pak Izin. Kan kalau lihat dari urutan tadi untuk yang NKF di Monsakti ini kan urut-urutannya itu kita olah dulu, kita make sure bahwasannya angkanya sudah masuk semua, baru kemudian kita lanjut ke proses tutup buku, kemudian proses penandatanganan dulu gitu ya Pak. Nah, yang ingin kami tanyakan ini kami sudah mengaksi jurnal koreksi dari tim BPK ini sudah dari Kamis lalu Pak Izin. Kami namun ada satu jurnal yang secara buku besar itu sudah masuk, namun di face-nya itu belum ada. Sampai saat ini pun kami cek secara berkala juga masih belum berubah, Pak. Artinya, untuk OLAP ini sendiri sebagai syarat filter utama untuk kita proses penandatanganan ini, untuk OLAP ini sendiri di Monsakti nanti apakah akan serelate dengan sekarang atau lebih cepat atau bagaimana gitu, Pak? Kalau misalnya kemarin, besok kami misalnya ada inputan tambahan dari koreksi, itu kami bisa melakukan olapnya itu kapan, sehingga tanda tangannya itu di hari tersebut bisa kami dinyatakan final, Pak. Karena kami sudah clear sih, sudah tidak ada temuan lagi, sehingga kami hanya menunggu perubahan olap ini. Nah, ini pun kami dari hari Kamis lalu, sampai dengan saat ini pun olapnya di kami ini belum belum menyeluruh gitu, Pak. Nah, ini untuk besok pun, kalau misalnya data kami ini masih belum berubah, artinya kan kami harus menunggu angka tersebut masuk dulu, Pak. Izin petunjuk. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ibu Sri atas pertanyaan yang telah disampaikan. Izin mereview pertanyaannya tadi terkait OLAP ya Ibu ya. Untuk dari Lemhanas sendiri sudah melakukan aksi jurnal koreksi dari Kamis lalu, namun ada satu jurnal yang secara buku besar sudah masuk, namun di face-nya belum ada. Jadi untuk pertanyaannya sendiri, apakah untuk OLAP ini butuh berapa waktu yang lama ya Ibu ya? Mungkin kami persilakan kepada Pak Wahid untuk menanggapi. Iya, makasih Bu Sri. Mohon maaf atas kendalanya gitu ya. Eh, Kami tadi pagi sih sudah koordinasi Bu sama SITP ini kami secara umum gitu ya. Mungkin nanti kalau teman-teman SITP join bisa menyampaikan ya. Betul sih memang prinsipnya yang pertama sebenarnya kalau secara buku besar masuk sebenarnya transaksi sudah masuk gitu ya. Cuma memang kalau di Mon Sakti itu memang olapnya beda-beda ya. Ada olap laporan, kemudian olap buku besar, ada daftar rincian, termasuk mungkin untuk monitoring memang beda-beda. Artinya maksud kami
secara transaksi mungkin sudah masuk ke dalam proses karena sudah masuk buku besar, tapi memang karena proses OLAP di masing-masing menu di dalam aplikasi Monsakti itu beda-beda, memang mungkin ada hal yang, tapi mungkin boleh Bu nanti disampaikan, hanya satu jurnal Bu ya, satu jurnal saja ya, yang belum masuk ya. Nah, tapi prinsipnya gini Bapak Ibu sekalian, memang kami tadi pagi sih minta ke teman-teman SCTP ya, karena proses untuk NKF ini kan tadi sudah kami sampaikan di menu NKF di kolom koreksi, itu kalau normalnya sih 4 jam Bu. Jadi eh, kalau secara normal 4 jam, kalau di menu monitoring ini sebenarnya 2 jam ya. Monitoring data audit itu 2 jam, tapi sih kami sih berharap juga lebih cepat sehingga nanti kalau teman-teman KL itu tripartitnya pagi kemudian langsung dieksekusi, syukur-syukur jumlahnya nggak banyak itu nanti siang atau sore sudah bisa dieksekusi, Bu. Tapi sekali lagi ini kami masih proses ke SITP, Bu, permintaan tadi pagi untuk mempercepat prosesnya. Tapi mungkin kalau ada izin Mbak Ameng, kalau ada teman-teman SITP, Pak Samsul. Ada Mas, itu kayaknya Mas Agus ada. Monggo teman-teman dari SITP nggih bisa menambahkan terkait kendala OLAP ini ya. Jadi kendala OLAP ini kan sebenarnya permasalahan yang juga kemarin mohon izin Bapak Ibu ya, mohon maaf, yang ketika penyusunan LKAN itu juga pernah ada sedikit crowded gitu ya terkait OLAP ini. Nah, ini mungkin teman-teman SCTP bisa menyampaikan gitu ya. Semoga sih bisa terkendali ya. Monggo mungkin dari teman-teman SCTP bisa menambahkan, guys. Izin menambahkan dari Samsung. Tes suara saya terdengar Pak di Samsung. Terdengar terdengar Pak, aman. Monggo, bagus. Oke, untuk OLED di sama saat ini normalnya itu di tiap 6 jam Pak di Samsung untuk yang LK-nya ya. Jadi eh, apa namanya per 6 jam jadi jam 00, jam 6, jam 12 sore, jam 12 siang nanti jam 6 sore. Per itu akan dilakukan oleh. Kemudian kalau informasi dari Lemhanas tadi kan ada satu jurnal aja yang belum masuk ya. Nanti mohon diinfokan jurnalnya yang mana. Nanti kami cek apakah kalau kalau dilihat tadi kan di buku besarnya sudah masuk ya. Berarti seharusnya ini secara olap semua nggak masalah. Nanti coba kami cek apakah di ROS-nya untuk akun itu sudah sesuai temannya apa belum. Mungkin itu Pak Dik. Nanti kami cek lagi. Kalau dilihat dari infonya sih karena banyak yang di jurnal tapi hanya satu yang belum masuk, kemungkinan masalahnya bukan karena olah tempat. Jadi nanti kami cek dulu setelah ada info terkait jurnalnya yang mana. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih Bapak Wahid, Pak Samsul, dan Pak Agus atas tanggapannya. Mungkin demikian ya Ibu Sri. Mungkin kami selanjutnya kami persilakan kepada Kemendagri, Bapak Ineng Asandiasa untuk open mic, Pak. Izin Pak, belum di-unmute Pak. Ya, terima kasih Bu Amel. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin saya ingin bertanya terkait dengan NKF otomatis. Jadi kebetulan kami ada satker yang baru dapat memproses hibah langsung berupa dalam bentuk uang di periode 4. Nah, kemarin kebetulan ada yang sifatnya kontraktual sehingga harus dimulai dari modul komitmen. Begitu kami coba di modul komitmen, ternyata di aplikasi Sakti muncul notis kalau periode tanggal buku sudah tutup gitu ya. Jadi kami mencoba untuk membuka sampai dengan periode 12. Kami sudah mengajukan untuk buka open periode sampai 12. Nah, yang jadi pertanyaan kami terkait dengan NKF otomatis ini kan berarti jurnalnya nanti yang komitmen ini akan terbentuk di periode 12. Sementara mungkin nanti SPAL dan persetujuan SPAL ini mungkin masih bisa kami proses di periode 14 gitu mungkin ya. Nah, ini apakah nanti jurnal yang terbentuk atau koreksi audit yang nanti masuk ke NKF otomatis ini apa nggak tidak terganggu gitu ya. Nah itu atau mungkin kami yang salah. Kami sebenarnya nggak perlu buka periode sampai periode 12 gitu ya. Mungkin mohon arahan petunjuk seperti itu. Nah, terus kedua pertanyaan kami, kebetulan eh, kami kan punya satker
Dekon ya, ini agak sulit juga kalau kami koordinasikan. Misalnya ada beberapa satker yang salah menginput atau terlanjur menginput salah di periode 14, sehingga itu akan mengganggu eh, NKF nanti di otomatis apa terbentuknya NKF otomatis. Nah ini kira-kira apa yang harus kami lakukan gitu? Apakah eh, berarti kami perlu nanti akan terbentuk angka kalau walaupun jurnal balik mungkin trace-nya akan terlihat gitu nanti di NKF-nya apakah perlu ada penjelasan lebih lanjut atau seperti apa mungkin seperti itu. Dua itu aja mungkin. Ya, makasih izin menjawab. Izin Pak, saya off cam Pak ya. Agak putus-putus di tempat saya. Yang pertama Pak, tadi kalau tidak salah pertanyaan terkait dengan hibah Pak ya. Hibah tetapi kemudian dilakukan pembukaan periode P12. Kan memang prinsipnya kalau secara umum Pak ya, secara umum memang kan kalau untuk kita kan punya aplikasi Sepan dan Sakti. Nah, aplikasi Sepan Sakti terutama untuk yang terkait dengan pelaksanaan anggaran itu kan periodenya baru sampai 12, Pak. Tidak ada pelaksanaan anggaran sampai periode 14 gitu ya. P13, P14 itu kan kita kenal di kelompok modul pelaporan. Nah, makanya kemudian konsekuensinya memang ketika ada terutama yang terkait dengan data-data yang direkon, yang itu harus diproses di audited, memang harus buka di periode 12. Tapi kalau terkait dengan jurnal, Pak, insya Allah aman, jadi nanti akan terpush otomatis ke dalam P14, jadi nanti otomatis akan masuk ke kolom koreksi audit, Pak. Jadi nggak usah khawatir nanti apakah angka P12-nya atau unaudited-nya bergerak sih, insya Allah nggak, Pak. Karena nanti secara sistem akan terpush otomatis nanti ke dalam jurnalnya akan didorong ke dalam P14. Nah, yang kedua terkait dengan satker ketika salah-salah input, Pak ya. Ya memang resikonya seperti itu, Pak. Tapi kan ini kan dalam rangka transparansi, Pak ya. Artinya kalau salah pun ya saya yakin teman-teman BPK akan bukan berarti menyalahkan ya. Artinya kan akan nanti akan diarahkan untuk menjadi lebih benar gitu, Pak. Tapi sih nggak perlu khawatir, Pak. Jadi kalau secara total kan nanti kan akan tetap akan dihitung brutonya, Pak. Yang masuk ke dalam kertas kerja kan brutonya. Tetapi detail-detailnya memang nanti bisa dicek. Apakah itu nanti ketika ada jurnal, kemudian di jurnal balik itu karena kesalahan atau apa. Nah, yang penting nanti mungkin karena jurnal itu kan bisa dilakukan keterangan, Pak. Nah, itu mungkin eh, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau tadi di dalam tracing tadi, mungkin Mbak Mus bisa menampilkan Mbak Mus, yang klik detail tadi itu kami mengambilnya itu dari sumber eh, submodul Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau itu ketika teman-teman Satker itu di dalam aplikasi Sakti, itu nginput keterangan itu dibutuhkan ya monggo saja gitu ya. Jadi ini sumber sumber transaksinya itu berdasarkan di submodul. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nanti agar lebih mudah ketika melakukan pengawasan, ketika ada jurnal salah ya nggak apa-apa. Nanti di deskripsi transaksi ketika melakukan pembentukan jurnal di GLB itu nanti dikasih keterangan. Mungkin itu Pak. Jadi insya Allah sih nggak terlalu masalah. Baik, mungkin demikian ya Bapak Inaga Sandiasa. Mungkin kami lanjutkan ke penanya selanjutnya dari Kemenhub, Bapak Refandi Budi. Kami persilakan untuk open mic. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Moderator. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon izin sebelumnya perkenalkan saya Refandi dari Kementerian Hukum yang merupakan Kementerian Pengampu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Eh, Mungkin pertama-tama izin menanggapi dulu terkait dengan kertas kerja eh, NKF yang sudah terintegrasi di aplikasi Sakti ini. Eh, Kami mungkin dari Kementerian Hukum dan HAM yang mungkin satkernya salah satu kementerian dengan satuan kerja paling banyak yaitu ada 1168 satker ini eh, mungkin akan sangat dimudahkan dalam hal nanti pelaksanaan tripartit karena yang sebelumnya kertas kerja tripartit dibuat secara manual sekarang sudah terotomatisasi dan juga bisa kami pantau progresnya di aplikasi Monsakti. Namun mohon izin Bapak Ibu pembina dari DIT APK dari SITP dan DJKN
ini mungkin kan tadi sudah disampaikan beberapa fitur baru terkait dengan NKF, yaitu kita bisa mengecek dalam bentuk neraca, LRA, LO, LPE terkait dengan saldo yang berubah eh, di periode 14 sebagai tindak lanjut dari usulan koreksi BPK dan juga usulan mandiri dari KL terkait. Di menu tersebut kita bisa melihat dalam bentuk eh, saldonya perubahannya berapa, lalu di saat mana saja. Itu juga kami tadi sudah coba simulasikan. Namun mohon izin Bapak Ibu untuk yang ada di menu tersebut itu hanya dalam dalam bentuk saldo saja gitu. Mungkin izin masukan kira-kira apakah mungkin nantinya di Monsakti ini juga ditambahkan menu yang menu tersebut itu menampilkan jurnal seperti menu pada data data akuntansi dan pelaporan di Monsakti yang hanya khusus jurnal bentukan dari eh, koreksi yang dilakukan di periode 14. Karena kami sudah mencoba melihat di beberapa menu, yaitu di menu Jurnal All itu selain selain karena satuan kerja kami ada sangat banyak, mohon izin itu cukup berat untuk kami mendownload eh, Jurnal All karena tarikannya dari periode Januari sampai dengan periode 14. Lalu juga mungkin kalau di menu Jurnal All tersebut tampilannya hanya ada tampilan bulan. Jadi bulan Desember 2024 dan kami juga tidak tahu apakah Desember itu periode 12, periode unaudited atau audited seperti itu. Sedangkan kalau di-download dari menu jurnal manual modul GLP itu hanya untuk em, jurnal bentukan dari modul GLP, sementara ada koreksi yang terbentuk dari aplikasi modul persediaan dan juga modul aset tetap. Seperti itu mungkin Bapak Ibu apakah memungkinkan eh, ditampilkan menu juga yang em, hanya berisi jurnal-jurnal bentukan dari periode 14 seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Revandi Budi atas pertanyaannya. Izin review pertanyaannya tadi terkait masukan untuk menu, apakah bisa dimungkinkan terdapat menu jurnal all yang hanya khusus menampilkan jurnal bentukan dari periode 14 ya Bapak ya. Mungkin kami persilakan pertama-tama kepada tim dari Direktorat APK untuk menanggapi narasumber. Ya, sebenarnya memang betul Pak Budi. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita bicara yang praktek yang lama itu kan terutama aplikasi yang standalone gitu ya, itu bisa narik jurnal gitu ya. Tapi kadang-kadang kan dari sisi kami itu memang kadang dibatasi gitu ya, karena kalau untuk Monsakti ini kan penggunanya cukup banyak ya Bapak Ibu sekalian ya, hampir semua KL menggunakan dan bisa mengakses secara bersama-sama. Kadang di sisi kami memang perlu melakukan pembatasan biar tidak terlalu berat gitu. Khawatirnya ya, ya memang sih kami paham gitu ya, kebutuhannya memang untuk kemudahan gitu ya. Begitu kita klik jurnal semuanya sudah muncul, tapi ketika secara volumenya itu banyak, kadang-kadang dari sisi kita yang butuh narik itu, tapi dari sisi lain nanti bisa pengaruh ke yang lain. Kalau itu sih ya nanti kami coba pertimbangkan dulu Pak Budi ya. Mungkin nanti Mas Agus bisa menyampaikan atau Mbak Amal gitu ya, apakah nanti jurnal-jurnal yang tadi sampaikan Pak Budi tadi bisa ada filter yang P14 gitu ya. Karena apa ya, kalau sekarang memang posisinya baru baru akun, Pak. Kalau untuk yang di monitoring data audited maupun untuk yang NKF itu memang dia modelnya per akun, Pak. Jadi bukan per bentukan jurnal. Kalau mau melihat bentukan jurnal memang ya harus di monitoring jurnal gitu. Tapi mungkin nanti teman-teman SITP ya Mbak Ameng ya, karena terkait penambahan menu segala macam, apakah dalam waktu yang terbatas ini masih bisa diakomodir. Baik, terima kasih Pak Wet. Kami persilakan dari rekan-rekan di Direktorat SITP untuk menanggapi. Baik, terima kasih Mbak Ameng. Sama dengan yang tadi disampaikan Mas Wahid, memang pertimbangan kita salah satu performa sistem ya. Jadi ketika nanti kita kemudian semua narik bersamaan, kami khawatir nanti
akan memberatkan di situ. Tapi nanti coba kami simulasikan dulu ya Pak Stefadi ya, apakah memungkinkan untuk ditampilkan itu, nanti kami coba dulu. Kalau memang memungkinkan nanti coba kami sediakan itu. Tapi sekali lagi kami ikuti juga dulu karena jangan sampai kita tambah menu itu tapi nanti malah jadi terkendala di sistemnya secara keseluruhan. Mungkin demikian Pak dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu dan Pak Agus. Demikiannya Pak Repandi atas tanggapan dari narasumber. Mungkin kami lanjutkan ke penanya selanjutnya dari Kemenhub, Bapak Rizky. Kami persilakan untuk open mic. Izin Bapak Rizky, selamat siang. Apakah bisa untuk unmute Pak? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Eh, Mbak Ing ya, izin Bapak Ibu sekalian, semoga wabarakatuh. Rizky Pak dari Kemenhub, Biro Keuangan. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan terkait dengan penerapan NKF online ini ya. Yang pertama untuk menu NKF ini sendiri, sebenarnya yang bisa akses itu dari hanya orang yang kita daftarkan itu, kita daftarkan untuk penandatangan atau semua user di tingkat konsolidator LK di kementerian Pak ya, itu yang bisa akses itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin kan ada petunjuk teknis akuntansi 26 ya, terkait dengan yang transaksi dalam periode audited transisi, transaksi dalam periode audited. Nah itu sebenarnya untuk penerapannya itu seperti apa ya Pak ya? Apakah itu untuk koreksi yang tahun ini tuh harus menggunakan menu itu atau kita masih bisa menggunakan menu yang lama gitu Pak? Ya, itu dulu Pak. Terima kasih. Dua pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Rizky atas pertanyaannya. Mungkin saya izin review pertanyaan yang pertama terkait menu NKF ini. Apakah hanya bisa diakses untuk orang yang telah didaftarkan penandatangannya ya Bapak? Atau bisa untuk seluruh konsolidator LK? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah terkait penerapan transisi persediaan dan aset kemarin, apakah sudah bisa langsung digunakan? Mungkin kami persilakan dari tim Direktorat APK dulu untuk menanggapi. Ya, terima kasih Pak Rizky. Mohon maaf saya off cam Mbak ya. Tadi coba buka on cam putus-putus lagi karena saya nggak di kantor. Yang pertama Pak, kalau terkait dengan menu NKF-nya Pak, kalau untuk monitoringnya kita buka semua Pak, untuk semua user termasuk konsolidator Pak. Jadi tidak hanya untuk si penandatanganan, jadi nanti Bapak Ibu sekalian yang ada di user yang punya apa user sakti ataupun mensakti nanti bisa akses Pak. Tapi ya Oh, termasuk kewenangannya yang satker hanya juga Pak? sekedar. Atau termasuk satker juga berarti Pak? Yang koreksi? Nah, saya nggak tahu kemarin sudah ditambahkan nggak ya Mas Agus? Saya lupa kalau yang satker kan kayaknya nggak ya. Kalau Kemarin berarti KL Mas. Iya. KL KL ya? baru KL soalnya Iya, Pak. iya. Karena Berarti di kalau eselon 1 juga nggak ada ya? ya kecuali KPPN Kanwil ya, KPPN Kanwil kayaknya bisa tuh. Tapi intinya sebenarnya Hmm. bukan hanya si penandatangan sih Pak. Penandatangan itu dia tervalidasi ketika akan melakukan approval aja Pak. Jadi misalnya didaftarkan pejabat A gitu ya. Ya. Tapi ternyata dia melakukan approval pejabat B, dan itu nggak bisa gitu. Oh ya, oke. Makanya kemarin beberapa teman-teman BPK kemarin juga ini mungkin perlu kami sampaikan juga ke teman-teman BPK ya. Kemarin dimintain ulang untuk mendaftarkan apa namanya? Kami minta ulang untuk email karena memang kan sebagian besar teman-teman BPK yang akan melakukan Bapak Ibu sekalian yang akan melakukan approval kemarin belum ada user sehingga insya Allah nanti kami daftarkan segera ya. Nanti teman-teman APK kami daftarkan segera. Nanti ada setelah didaftarkan di Monsakti nanti akan ada balasan dalam bentuk apa namanya password. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang punya kewenangan untuk melakukan approval nanti bisa mengakses menggunakan password yang dikirimkan. Nah, kemudian untuk Oke. PTA 26, Bapak Ibu sekalian ini mungkin sekaligus kami sampaikan gitu ya. Memang kami berencana untuk menerapkan rekonsiliasi 2025, Bapak Ibu sekalian ini mungkin kebetulan ada KPPN Kanwil ya. Tapi mungkin forumnya nggak di sini, tapi memang sangat terkait sih Pak. Kami tadi tidak menyampaikan karena ya terkait, tapi karena ini forumnya forum NKF itu ya.
Di PTA 6 memang sudah kami atur ya. eh Kalau teman-teman di KL ya, Satker-Satker bisa melakukan proses data transaksi 2025 ya. Tapi ketika transaksi 2025 itu nanti bukan transaksi baru, ya, bukan perolehan baru, misalnya begini ya, kalau bicara aset tetap itu kan ada pembelian. Kalau pembelian itu kan berarti kan transaksi baru ya, transaksi independen. Dia tidak terkait dengan transaksi saldo 2024. Nah, Hmm. tetapi kalau memang transaksi 2025-nya itu nanti terkait dengan transaksi 2024 yang kena audit BPK, maka nanti baru menggunakan menu yang baru gitu. Oh, Ya, jadi sekali lagi teman-teman monggo nanti kami serahkan ini karena sifatnya itu masih eh, penerapan awal ya. Kami juga tidak terlalu saklek ya. Kalau kami selaklek nanti rekonnya kami bikin rekon dari Januari sampai dari Maret kami satu. bikin tanggal 30 April gitu ya. Otomatis tadi Hmm. teman-teman harus input transaksi 2025 baru kemudian nanti ketika ada temuan audit BPK tidak bisa menggunakan menu existing, harus menggunakan menu Hmm. khusus koreksi audit gitu ya, baik itu koreksi Hmm. audit yang ada di persian maupun aset tetap. Nah tapi kemarin sempat kami diskusi sih nanti untuk rekon Januari sampai dengan Maret sih kemungkinan batasnya itu setelah teman-teman teman-teman KL menyampaikan laporan keuangan ke kami, Pak. Ya, Insya Allah ya. Insya Allah kalau nggak ada halangan sih batasnya sih setelah teman-teman KL menyampaikan ke kami. Nah, artinya maksud kami kalau teman-teman itu strateginya itu eh, temuan BPK sudah masuk, mau dikoreksi pakai menu existing monggo. Jadi nanti baru Hmm. nyebut transaksi 2025. Tapi kalau mau Oke. nyoba-nyoba gitu ya, transaksi 25-nya saya input dulu semua satker-satker tertentu gitu ya. Jangan semua satker Pak, nanti kalau semua satker juga agak repot juga nanti ya. Beberapa satker tertentu misalnya mau diuji coba gitu ya. Nah, monggo mau diinput transaksi 2025, tapi nanti kalau ada temuan BPK baru diinput menggunakan menu khusus gitu Pak. Prinsipnya sih Siap. itu Pak. Ya, Bapak Ibu sekalian mungkin sekalian kami sampaikan ke teman-teman BPK dan ke teman-teman KPPN Kanwil. Baik. Mungkin itu Berarti Pak. izin Pak, konfirmasi lagi. Berarti kalau misalkan belum ada transaksi apapun di 2025-nya, kita pakai yang existing aja Pak ya berarti ya? Betul, Pak. Pakai Oh ya, menu sistem, siap. Pak. Meskipun Oh iya. secara validasi, nah ini teman-teman sekalian mau kami sampaikan ya. Meskipun secara validasi sistem sih untuk yang menu koreksi itu belum terlalu kokoh ya. Artinya seharusnya kalau tidak ada transaksi lanjutan itu nggak bisa pakai menu koreksi gitu. Iya, Tapi sih kalau sudah itu belum dicoba sih Pak. kemarin, Bisa. iya. Sekarang masih bisa. Jadi pesan kami, mungkin ini highlight dari kami, kalau belum ada transaksi lanjutan 2025, mendingan pakai menu yang ada saja biar nanti Bapak Ibu tidak bingung gitu. Mungkin itu Pak, Oh, Pak Rizky. siap. Baik, terima kasih Pak Wahid. Ya. Baik, kami lanjutkan ke penanya selanjutnya. Kami persilakan dari BPK, Bapak Syarif untuk open mic. Baik, terima kasih Bu. Izin Pak menanyakan. Saya ini tim pemeriksa dari BA012 Kementerian Pertahanan, UU Kemhan tepatnya. Jadi di salah satu satker di UU Kemhan itu di Baranang kan sedang mengajukan adanya eh, perubahan atas realisasi belanja karena realisasi dari PLN, pinjaman luar negeri yang SP3-nya terbit setelah unaudited. Nah, kemarin kami sudah komunikasikan dengan satker, katanya masih ada kendala yang sehingga sampai dengan saat ini itu atas koreksi belanja tersebut kami monitoring di jurnal audited Monsaki belum ada. Nah, ya, kami ingin dapat update terakhir ini apakah atas koreksi SP3 tersebut sudah seperti apa? Apakah dimungkinkan sebelum tanggal 30 itu transaksinya sudah terinput semua? Demikian. Baik, terima kasih Bapak Syarif atas pertanyaannya. Saya izin review pertanyaannya, Pak. Tadi terkait koreksi belanja yang belum muncul di monitoring ya, Pak ya. Mungkin kami persilakan dari tim APK dahulu untuk menanggapi. Atau mungkin kami persilakan ke rekan-rekan dari SITP dahulu untuk menanggapi. Eh, Monggo, Mas Wahid. Izin Mbak Ameng, maaf bisa diulang pertanyaannya Mbak Ameng. Tadi SP3 ya? SP3 terbitnya
Terbitnya setelah unaudited, Pak, izin. Oh, jadi maksudnya berarti SP3-nya itu terbit setelah penyampaian LK gitu Pak ya? Iya Pak, sudah. Tapi memang tanggalnya tanggal di 2024. Jadi sebenarnya itu Oh. realisasi belanja untuk 2020. Oke, oke, oke. Kalau seperti itu Pak, mohon izin Pak, karena kami jarang ini dengan Kemhan Pak. Itu biasanya kalau seperti itu NKF-nya tanda tangan dulu nggak Pak? Kalau Biasanya prakteknya kami sebelumnya nunggu Pak. oh sebelumnya kami nunggu ini sih, Pak. Nunggu dicatat dulu belanjanya. Kita sempat waktu itu di 2021 ya. Itu juga di koreksinya dicatat dulu, baru kita LKM. Nah, khawatir saya keburu nggak ya untuk tanggal 30 sekarang. Terus sih agak mundur malah. Ada ini nggak Pak? Ada bocoran kira-kira tanggal berapanya Pak? Apanya Pak? Maksudnya sekitar mungkin teman-teman Pak Ibu juga bisa nyampaikan ya Pak di Samsul ya. Kira-kira tanggal tanggal berapa ya kesepakatan untuk SP3-nya ya? Kan tadi disampaikan kan setelah LK audited ya. Nah, kira-kira tanggal berapa? Karena gini Pak, mungkin izin Bapak Ibu sekalian kami sampaikan, ini kan nanti kan begitu sudah tutup datanya di freeze Pak. Jadi nanti untuk data NKF ini akan teman-teman SITP akan melakukan freeze data. Artinya ketika dilakukan freeze data itu nanti tidak boleh ada perubahan Pak. Makanya mungkin nanti memang ada treatment khusus dari teman-teman Kemhan. Mungkin nanti kami treatment khusus gitu Pak. Tapi kan mungkin perlu informasi Pak ya. Kira-kira tanggal berapanya gitu Pak. Pak Sarip. Kalau ini Pak, kalau kita kan untuk NKF kan masih ngikutin jadwal yang disusun tadi Pak ya, tanggal 30 April. Maksud kami gini Pak, ini kan sudah berproses dari sebelum Lebaran ya, untuk yang apa SP3 ini yang sudah diterbitkan SP3-nya, tapi memang infonya terakhir itu bahwa kan kita diminta untuk buka open periode 12. Karena kan untuk Komspan tidak mungkin diinput di 13 dan 14 Pak. Jadi hanya lewat periode 12. Cuma tadi seperti yang penjelasan sebelumnya kan untuk jurnalnya secara otomatis akan terbentuk di periode 14. Sehingga jurnal saldo unauditednya tidak akan terganggu era-nya. Maksud kami, apakah bisa dimungkinkan itu yang Kemhan kan sama ya seperti hibah tadi. Cuma bedanya ini kan di belanja untuk diakui koreksinya nanti, walaupun terbentuknya nanti kan di 2014. Supaya kami, karena kondisi sekarang kan seolah-olah jadi belanjanya agak kurang saja nih Pak. Atas SP3 yang nilainya lumayan banyak. Oke. Maksudnya progres di SITP dan APK seperti apa? Kalau hanya terkait dengan push data masuk ke 14 bisa Pak, insya Allah Pak. Tapi kalau terkait cut off datanya sih memang itu tadi perlu kesepakatan. Tapi kalau teknisnya terkait push datanya sih insya Allah treatmentnya sama Pak. Terhadap semua koreksi audited ini mungkin perlu kami sampaikan juga ke Bapak Ibu sekalian semuanya meskipun ada pembukaan. Kalau di modul pelaksanaan mungkin kan ada pembukaan juga ya terpusat di SCTP terus kemudian teman-teman di Satker memproses di P12 tapi eh, karena sifatnya itu nanti kita tidak menggerakkan LKN auditor jadi semuanya akan didorong ke P14 Pak. Prinsipnya bisa sih Pak sama dengan yang hibah tadi. Ya, kalau bisa ada ini Pak, mungkin di KPPN yang di wilayah yang membawahi Kemhan agar bisa dimonitoring Pak, karena kan waktunya juga sudah semakin terbatas. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, kami lanjutkan ke penanya selanjutnya. Kami persilakan kepada Komdiji Bapak Geri untuk open mic. Kalau dia koreksi oke lah. Halo, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya ada dua pertanyaan sebenarnya. Mungkin yang pertama itu untuk SITP ya. Kalau dulu kan di aplikasi Sakti GLP itu terdapat menu validasi posting Bapak Ibu. Nah, menu validasi posting itu eh, pada saat periode unaudited menuju audited ini sangat membantu kita untuk mengetahui jurnal-jurnal bentukan dari transaksi aset maupun persediaan dan lain-lainnya. Nah, beberapa saat yang lalu menu tersebut udah nggak ada, sudah tidak ada lagi di aplikasi Sakti Modul GLP, sehingga
waktu itu sempat ada kesulitan kita dalam menghitung nilai penyusutan, apalagi untuk aset atau aset konsesi jasa. Nah, eh, mungkin bisa disampaikan mengapa dihapuskan untuk menu tersebut, dan apakah dimungkinkan dimunculkan lagi menu validasi posting tersebut karena terkadang kita setelah melakukan transaksi itu ingin segera melakukan posting sehingga data yang transaksi kita itu dapat segera untuk diolah. Eh, itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, barusan dari tim pelaporan kementerian mengecek saldo di neraca di menu NKF. Di saldo unauditednya tersebut belum termasuk saldo piutang non operasional BLU, sedangkan piutang operasionalnya sudah termasuk. Nah, itu apakah terdapat di menu lain atau memang belum tercantum di sistem di Monsaktinya? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Giri atas pertanyaannya. Mungkin saya izin mereview pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi terkait menu validasi posting di Sakti GLP ya Pak. Sebelumnya masih terdapat menu tersebut, tapi sekarang sudah tidak ada menunya sehingga mengalami kesulitan untuk menghitung penyusutan aset konjasnya ya Pak ya. Untuk pertanyaan kedua terkait saldo di neraca NKF, untuk saldo di posisi unaudited itu belum termasuk saldo non-ops BLU. Apakah saldo tersebut terdapat di menu lain atau memang belum dimunculkan? Mungkin demikian pertanyaannya. Kami persilakan dari rekan-rekan di SITP terlebih dahulu mungkin ya untuk menanggapi. Mungkin kami persilakan pada Bapak Agus. Baik, oke, terima kasih. Mohon maaf saya off kamera aja ini. Di kantor tadi kok jaringannya jelek. Jadi sempat apa putus-putus. Pertama untuk validasi posting, Pak, untuk di Sakti itu sekarang sudah kita otomasi postingnya. Jadi tidak akhirnya menunya itu kita tutup ya karena sudah diotomasi semua. Walaupun memang nanti akan muncul di neraca saldonya itu mengikuti proses olah. Jadi apa namanya sudah tidak perlu dilakukan validasi posting lagi. Nanti otomatis akan terposting secara otomatis. Kemudian yang kedua terkait saldo di neraca NPF belum termasuk piutang non operasional BLU ya. Tapi coba kami cek kembali Pak, apakah memang masih belum apa namanya belum masuk di situ. Kami cek kembali di sistem yang kami buat. Sekali lagi terima kasih informasinya Pak Giri, ini sangat bermanfaat. Nanti kami cek kembali kalau memang masih ada yang kurang nanti kami tambahkan di sini. Terima kasih Pak Giri. Baik, mungkin demikian Pak Giri. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? eh Sebentar, Mbak mau tanya lagi ke Pak Agus ya tadi. Eh Sebenarnya bukan permasalahannya bukan di ini sih Pak, di validasi postingnya itu sih. Permasalahannya lebih ke penggunaan menu validasi posting itu adalah pada saat periode unaudited ke audited ini kita jadi bisa eh, melihat jurnal bentukan sebenarnya Pak, jurnal bentukan dari transaksi di modul aset dan nilai penyusutan yang terbentuk karena beberapa waktu yang lalu di Komdigi itu kan terdapat aset aset konsesi jasa yang dikoreksi. Nah, itu kan penyusutannya agak berbeda dengan aset biasanya ya. Sehingga agak kesulitan ketika sebelumnya ketika ada menu validasi posting tersebut kita bisa mencoba untuk transaksi dulu namun tidak dilakukan validasi posting sehingga kita bisa melihat tuh jurnal-jurnal yang terbentuk eh, dari transaksi tersebut namun jurnal tersebut tidak kita lanjutkan dulu. Jadi untuk keperluan pengisian kertas kerja NKF juga sebenarnya, eh, mungkin
dibutuhkannya menu validasi posting itu di situ sih Pak sebenarnya. Terima kasih. Ya, eh, langsung Mbak Aming ya. Silakan Pak. Oke. Oh iya, baik Pak Kiri. Coba, nah, ini karena ternyata menu itu dibutuhkan ya di teman-teman di staff di KL. Nanti coba kami konfirmasi lagi ya ke teman-teman apakah dimungkinkan itu untuk dimunculkan kembali karena terkait ada kebutuhannya dari teman-teman di KL. Nanti kami diskusikan dulu Pak ya di internal dengan tim pengembangan. Ini demikian Pak. Baik, mungkin demikian ya Pak Geri. Atas tanggapan dari Pak Agus, mungkin kami persilakan ke penanya selanjutnya dari Kanwil Jatim, Ibu Nanu. Kami persilakan untuk open mic. Bapak Nanung, maaf. Ya, baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Mbak? Terdengar jelas Pak. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pertanyaan pertama, mohon izin untuk Pak Agus ya, mau menegaskan lagi, Pak, untuk menu monitoring NKF ini kami di user Munsakti Kanwil dan KPPN nanti apakah ditampilkan ya, Pak, di Munsaktinya gitu? Itu untuk yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua mungkin dari kepada teman-teman di DIT APK ya. Tadi di menu NKF itu ada kertas kerja koreksi antara saldo unaudited, koreksi, kemudian ada saldo audited gitu ya. Nah, angka yang ada di koreksi, baik itu koreksi dari BPK maupun koreksi mandiri itu kan koreks angka yang konsol gitu dari gabungan dari semua satker baik itu satker UAPK maupun UAPAW gitu ya dijadiin satu di situ gitu sehingga angkanya konsolidasi. Nah, pertanyaan saya apakah nanti masing-masing satker yang ada di bawahnya di KL itu perlu melakukan input koreksi atas koreksi BPK itu nggak di masing-masing aplikasi saktinya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ada dua pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nanung atas pertanyaannya. Mungkin saya izin review pertanyaan pertama tadi terkait menu monitoring NKF di user Kanwil dan KPPN, apakah akan ditampilkan? Ini izin pertanyaannya untuk SITP. Lalu yang kedua untuk Direktorat APK, apakah menu NKF angka koreksi yang pada di saldo unaudited koreksi itu merupakan angka konsolidasi. Apakah masing-masing satker di bawahnya perlu melakukan input koreksi atas koreksian BPK di masing-masing aplikasinya? Mungkin demikian kami persilakan kepada Bapak Agus terlebih dahulu untuk menanggapi pertanyaan pertama, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ameng. Pak Nanung nih bareng saya dulu di Sumsel Pak Nanung ya. Ya, Sehat. alhamdulillah Pak. Baik Pak Nanung, untuk yang KPPN sama Kanwil saya kembali ya di konfigurasi sistemnya seperti apa nih masih sebenarnya tim pengembang masih belum ada info. Tapi memang untuk awalnya itu settingannya itu untuk penyusun LK di KL, untuk BPK, untuk DJKN dan di APK. Sementara untuk di apa namanya untuk KPPN dan Kanwil apakah punya akses ke situ apakah tidak nanti saya konfirmasi dulu ke teman-teman gua Pak. Nanti kalau sudah ada info saya informasikan kembali Pak Kanung ya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Agus. Baik, mungkin kami persilakan kepada tim dari Direktorat APK untuk menanggapi pertanyaan yang kedua. Ya, terima kasih Pak Nanung. Eh, yang terkait dengan user teman KPPN Kanwil ya, memang ini kan settingnya sebenarnya ketika bicara NKF itu kan audit itu sudah global sih Pak. Maksudnya memang kalau bicara terkait dengan KL, kemudian BPK, APK, DJKN itu kan memang global ya. Karena ini kan bicaranya kan terkait LKKL ya. Tapi kalau mau dipecah-pecah ke KPPN, jadinya memang ya nggak utuh sih Pak. Artinya berarti kan kayak sempalan-sempalan gitu ya.
NKF yang notabene sebenarnya bukan NKF gitu ya. Karena kalau misalnya nih Bapak di Jatim, padahal sebagian mungkin Jatim hanya satu koreksi ya, tapi koreksi sebagian besar itu ada di kanwil lain ya. Maksudnya satker tapi di kanwil lain gitu ya. Nah itu kan jadinya sebenarnya angkanya itu kayak bukan angka NKF yang sebenarnya gitu Pak. Nah itu mungkin kami agak kesulitan kalau itu Pak. Tapi kalau hanya sekedar nanti untuk monitoring tinjut sih bisa Pak, apa namanya lewat monitoring. Tapi kalau NKF karena settingan awalnya kalau tadi kami disampaikan Mas Agus tadi memang untuk kebutuhan LKKL ya, LKKL total memang settingannya lebih banyak di user di level nasional. Nah, yang kedua Pak, kalau terkait dengan aplikasi Sakti justru memang tadi sudah kami sampaikan Pak ya. Jadi nanti probisnya akan berubah. Jadi setelah teman-teman BPK itu nanti koordinasi sama Satker sama KL, ketika ada temuan-temuan yang sudah disepakati, itu nanti baru diinput Satkernya di aplikasi Sakti Pak. Jadi hasil inputan yang tadi, contoh tadi kan sudah ada beberapa sebagian data yang masuk Pak ya. Nah itu memang sudah diinput di aplikasi Saktinya teman-teman Satker Pak. Nah, justru kalau belum diinput malah dia tidak masuk gitu ya. Jadi prosedurnya memang ketika sudah disepakati antara teman-teman KL sama teman-teman BPK, kalau sudah firm, kalau menunggu tripartit monggo, tapi kalau enggak ya sekiranya sudah sepakat dan tidak ada perubahan, mau dicicil ya monggo gitu ya. Tapi nanti otomatis secara data nanti yang diinput di dalam aplikasi Sakti akan masuk ke Sakti lewat OLAP dan itu nanti masuk ke kertas kerja tadi Pak. Mungkin itu Mbak Ameng yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid atas informasinya. Jadi nanti yang menghubungi teman-teman Satker Wakpa itu dari KL-nya masing-masing ya, bukan dari KPPN ataupun Kanwil ya mengenai kalau misalnya ada koreksi di masing-masing Satker itu. Nah, izin Pak, jadi sifatnya ini mungkin perlu kami sampaikan juga ya. Mungkin agak berbeda teman-teman KPPN Kanwil dengan proses rekon yang normatif bulan 1 sampai dengan bulan 12 ya. Kalau bulan 1 sampai bulan 12 itu kan lebih banyak kita memproduksi data yang sifatnya interim ya, data yang sifatnya bulanan, yang notabene kecuali bulan 6 ya. Tapi kalau sifatnya itu sudah periode 14 begini, ini kepentingannya lebih banyak di level laporan keuangan audited, Pak. Nah, kami mohon nanti sifatnya teman-teman KPPN KPPN atau Kanwil ke Satker itu lebih banyak membantu saja, Pak. Tapi kalau terkait dengan cut off data, kapan tutup segala macam itu nanti diserahkan ke teman-teman KL, Pak. Karena itu tadi ini muatan LK audited itu lebih banyak nanti untuk kepentingan BPK, untuk kepentingan asesori final. Jadi nanti ya sifatnya teman-teman KPPN Kanwil membantu saja, tapi nanti eh, keputusan untuk kira-kira tutupnya kapan. Karena tadi Pak, karena udah tutup, nanti misalnya nih ya, ekstrimnya ada KPPN yang nyuruh segera tutup di tanggal 25 gitu ya. Padahal di level KL itu nanti bisa jadi masih bergerak tuh temuan BPK. Nah itu nanti kan agak malah nanti nggak pas gitu. Mungkin itu Pak Nano yang bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahid. Baik, mungkin mohon izin membacakan satu pertanyaan dari kolom chat Bapak narasumber. Dari Ibu Dian Fitria, izin bertanya Pak, untuk user approval sebagai pendatangan NKF yang kemarin diajukan, kebetulan belum memiliki user sakti. Informasi terkait user dan passwordnya nanti bagaimana ya Pak? Apakah akan disampaikan kemudian atau bagaimana? Mungkin kami persilakan dari tim SITP terlebih dahulu untuk menanggapi. Kami persilakan Pak Agus. Ya, baik Mbak Ameng, karena untuk masuk ke Monsakti ini memang dibutuhkan user sakti ya, jadi memang ini dari KL Mbak ya yang bertanya Mbak Ameng ya. Betul Pak. Ya, jadi memang harus didaftarkan dulu user saktinya, nanti biar user untuk masuk Monsakti. Demikian Mbak Ameng. Kami sedang list sih yang kemarin data yang sudah disampaikan dari KL, mana saja yang sudah punya user sakti, mana yang belum. Nah, sudah selesai kami list, nanti akan kami infokan kembali ke teman-teman ATK ya, ya, nanti biar menghubungi KL terkait untuk mendaftarkan user saktinya. Mungkin demikian, Mbak. Mungkin terdapat pertanyaan lagi Pak di kolom chat, izin saya bacakan. Dari TVRI, Ibu Rismi,
Untuk pendatangan NKF di TVRI belum punya user console, tapi ada user Sakti. Ini bagaimana ya, Pak? Mungkin mohon izin kami persilakan ke Pak Agus untuk menanggapi, Pak. Baik Mbak Amin, user saktinya apa ya ininya, role-nya apa ya yang ada di situ? Izin Mbak Meng, Ya, ya, silakan Bu Risma. ya, ya, izin Pak Agus ya. Ini kan kami penandatangannya memang baru setahun ini ya Pak ya. Nah, ini udah punya user, tapi usernya itu kemarin posisinya itu kan beliau mutasi dari Satker ke pusat. Jadi usernya sudah ada, tapi usernya user Satker Pak gitu. Nah, kemarin kita udah sempet coba urus untuk pengajuannya, tapi kayak masih agak kesulitan ya, bingung kemana gitu Pak. Karena udah bikin tiket, udah hubungin CSO, udah email, tapi belum ada respon sih untuk penambah update user konsolnya, termasuk yang pendatangan NKF ini. Seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih infonya Bu. Nanti mohon diinfokan ke saya atau bisa ke teman-teman ATK ya nomor tiketnya. Nanti coba saya sundul ke teman-teman bagian admin untuk memprosesnya. Berarti saya izin Pak, berarti saya bikin ulang tiket aja ya, karena kan kemarin prosesnya tuh kami pertama bikin tiket ke HIDJPB, balasan tiketnya diminta menghubungi CSO Monsakti. Saya menghubungi CSO Monsakti, katanya bikin tiketnya di tiketnya ke HIDJPB, terus sebenarnya sudah bikin tiket, terus diarahkan lagi suruh email. Nah, email ini sudah dilakukan juga sih 3 kali email, tapi belum ada respon. Nah, jadi sekarang kita kayak karena ini otomatisasinya baru terinfo hari ini, jadi panik juga sih, belum ada user. Jadi artinya kami bikin tiket baru aja Pak ya, Boleh, boleh, Bu. Boleh. Tiket baru. ke HIDJPB ya Pak tiketnya. Itu di info nomor tiketnya, Bu. Baik siap, berarti kami langsung follow up sekarang bikin tiket ya Pak. Makasih banyak Pak Agus, Mbak Meng. Baik, terima Mohon, kasih mohon Pak izin, Agus. mohon izin Bu Rismi, untuk user Sakti yang sudah ada itu levelnya apa ya? Apakah Satker atau kementerian? Iya, levelnya itu karena beliau ini kan awalnya dari mutasi dari Satker ya Mbak, Mbak Amalia ya, dari Satker daerah mutasi ke pusat, mengisi posisi pusat. Nah, itu kayaknya sih posisi sekarang masih Satker ya jatuhnya. Kalaupun di pusat itu bisa mengakses user, pasti usernya user pusat. Karena kan user konsolidatornya itu di kita ya yang mengurus ya, bukan di admin yang user pusatnya gitu. Jadi kayaknya sih user Satker sih Mbak. Satker daerah atau user Satker pusat. Untuk konsolidatornya yang belum ada. Oh, berarti masih melekat di user beliau itu sebagai Satker daerah ya? Sepertinya begitu. Bio sih bisa mengakses ya, bisa mengakses Sakti. Cuman ya itu belum bisa mengakses semua satker. Jadi konsolidatornya belum bisa. Sementara ini kan buat kebutuhan NKF ya, harus ada usernya. Hmm. Kalau misalkan dicoba di apa setting dari admin Satker dari admin apa kementerian ini kira-kira bisa nggak ya? Nanti dicoba dulu sambil apa bareng dengan tadi tata cara yang disampaikan oleh Pak Agus ya, mungkin. Izin Mbak, kalau maksudnya setting ini gimana ya? Soalnya kami sepemahaman kami selama ini untuk user konsolidator penambahan apa namanya role-nya itu pengajuan sih Mbak. Kita nggak nyeting sendiri kecuali yang usernya pusat, bukan pusat, usernya Satker, baru di adminnya di sini ada, tapi adminnya lingkupannya Satker aja dalam hal ini Satker pusat. Oh, gitu ya. Oke, oke. Kalau gitu mungkin bisa pakai mekanismenya Pak Agus ya kalau gitu. Oke, siap. Nah, Nanti kami bisa. langsung siapkan tiketnya ya, Mbak. Terima kasih Mbak Amalia, Mbak Meng. Siap. Baik Bapak Ibu, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kami mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian untuk menutup sesi diskusi kali ini. Kami mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk bertanya secara langsung pada bimbingan online kali ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Samsul, Bapak Wahid, dan Bapak Agus, atas paparan materi serta sesi diskusi yang sangat menarik pada kegiatan hari ini. Sebelum kami menutup kegiatan hari ini, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan melalui kolom chat Zoom.
Dan nantinya terkait jadwal, materi, tautan Zoom, serta rekaman maupun informasi lainnya termasuk informasi kegiatan kami mendatang akan kami sampaikan pada tautan tersebut. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih telah hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan sistem akuntansi instansi ini dari awal hingga akhir acara. Kami memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan selama penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Kartini pahlawan untuk wanita. Jasa Kartini takkan terganti. Rekon tripartit depan mata, opini WTP sudah menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Assalamualaikum.